Tabe, Berimba Kareba. Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah hari ini. Bersama saya, Aurela Gea. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tim Reskrim Polres Morowali Utara menangkap 2 pelaku pencurian motor. 2 pengusaha divonis 1 tahun penjara karena terlibat kasus korupsi pengembangan jaringan air bersih di Desa Sibualong, Kecamatan Balaisang. Pemerintah Kota Palu melakukan gerakan tanam bawang untuk mengatasi kelangkaan bawang. Tim Reserse dan Kriminal Polres Morowali Utara menangkap 2 pelaku pencurian motor. Kedua pelaku yang ditangkap berinisial DR berusia 25 tahun dan DP berusia 33 tahun. Dari tangan tersangka, polisi juga menyita 2 sepeda motor hasil curian. Penangkapan kedua pelaku bermula dari hasil penyelidikan tim Reskrim Polres Morowali Utara setelah menerima laporan pencurian sepeda motor di Desa Korolama, Kecamatan Petasia, dan Desa Beteleme, Kecamatan Lembo. Warga resah karena maraknya aksi pencurian sepeda motor di wilayah tersebut. Polisi berhasil mengendus keberadaan pelaku dan menangkapnya di Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur. Saat itu, pelaku DR bermaksud menjual sepeda motor hasil curiannya. Kepada polisi, DR mengakui telah mencuri sepeda motor warga Desa Korolama, Kecamatan Petasia, 27 Juli 2024. Usai menangkap DR, polisi melakukan pengembangan kasus dan akhirnya menangkap pelaku berinisial DP di rumahnya tanpa perlawanan. DP merupakan warga Desa Mandula, Kecamatan Lembo Raya. DP mengaku telah mencuri sepeda motor warga di Desa Beteleme, Kecamatan Lembo. Kepala Satuan Reserse Kriminal AKP Arsyad Maling mengatakan kedua pelaku telah ditahan di Mapolres Morowali Utara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kedua pelaku dijerat pasal 363 dan 362 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Yang terjadi di Desa Korolama, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara. Kemudian TKP yang kedua yang terjadi di Desa Beteleme, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara. Untuk pelaku kedua tersangka dari pelaku pencurian kendaraan tersebut pasalnya sama. Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ayat ke-5 KUH Pidana, sub pasal 362 KUH Pidana. Itu ancaman hukumannya 7 tahun. Apakah ini 7 tahun? 7 tahun. Polisi mengimbau warga agar berhati-hati dalam memarkirkan kendaraannya. Selain itu, segera melaporkan ke kantor polisi terdekat jika terjadi tindak pidana pencurian bermotor ataupun tindak pidana lainnya. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Morowali Utara. Direktur CV Tosita Muhammad Ardi dan pengawas Luki FS Saronsong divonis 1 tahun penjara dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Palu Rabu sore. Keduanya terlibat dalam kasus korupsi pengembangan jaringan air bersih di Desa Sibualong, Kecamatan Balaisang, Kabupaten Donggala 2022. Selain pidana penjara, mereka juga didenda 50 juta rupiah dengan subsidi 1 bulan penjara. Muhammad Ardi diwajibkan membayar uang pengganti 276 juta rupiah lebih, sedangkan Luki FS Saronsong harus membayar 45 juta rupiah lebih. Sidang putusan dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Akbar Isnanto. Terjadi dissenting opinion dari Hakim Anggota Sri Agung Mikael yang menyatakan kedua terdakwa tidak terbukti bersalah. Namun, Akbar Isnanto dan Hakim Anggota Sayonaro menyatakan kedua terdakwa tetap bersalah.
Setelah putusan, hakim memberikan waktu 7 hari bagi terdakwa dan penasihat hukumnya serta jaksa penuntut umum untuk menyatakan sikap, menerima atau mengajukan upaya hukum lain. Semua pihak menyatakan masih pikir-pikir untuk mengajukan banding. Proyek pengembangan jaringan perpipaan air bersih di Desa Sibualong tersebut tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat karena aliran air tidak lancar dan sering mati, mengakibatkan kerugian negara sebesar 322,2 juta rupiah. Ikram Boya Oge melaporkan dari Palu. Menjelang pemilihan kepala daerah serentak 2024, keamanan menjadi salah satu fokus utama kepolisian daerah Sulawesi Tengah. Salah satu upayanya memperkuat fungsi pemeliharaan keamanan. Rapat kerja teknis Harkam digelar Polda Sulteng Kamis pagi. 4 satuan pengemban fungsi Harkam berkumpul menyamakan persepsi. Di antaranya dari Ditbinmas, Ditpolairut, Ditsamapta, dan Ditpamofit. Rakernis bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan personil Harkam dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan. Kerawanan sudah dipetakan, seperti yang kita petakan, kemudian sudah diambil langkah-langkah. Salah satunya ini sekarang ini dilaksanakannya Rakernis, ini salah satu untuk penyamaan persepsi tadi yang saya bilang, bahwasannya di masing-masing fungsi utama di Baharkam ini kan masing-masing mempunyai strategi masing-masing. Ini bagaimana caranya kita samakan pola tindaknya sehingga menjadi cara bertindak dalam mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pemilu kada khususnya. Jadi terkait dengan kerawanan kita tidak bisa berandai-andai mengatakan tidak ada. Jadi tetap kita antisipasi sejauh mana kemudian apa-apa yang mungkin akan terjadi, kemungkinan-kemungkinannya kita harus siap. Jadi tidak ada namanya kita tidak siap dalam menghadapi hal-hal yang terjadi di depan nantinya. Peran fungsi Harkam menjadi penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang pilkada yang bergulir November mendatang. Seluruh personil juga diingatkan untuk tetap menjaga netralitas dalam pelaksanaan tugas. Polda Sulteng dalam rangka persiapan pilkada serentak juga telah melakukan latihan praoperasi yang kemudian ditindaklanjuti dengan Sispam Kota hingga pelaksanaan pemilu kada nantinya. Termasuk pula dengan persiapan personil serta pemetaan dan pola tindak yang dilakukan. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.